Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Purworejo beserta pengurus, yang kami hormati pimpinan anak cabang beserta pengurus, yang kami hormati pimpinan ranting NU se-Kecamatan Kaligesing dan peserta LKD pada hari ini. Kegiatan pengembangan kelembagaan latihan kader dasar LKD pimpinan anak cabang Fatayat Kaligesing hari ini Senin tanggal 11 Oktober 2021 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi qalbin salim, amma ba'du. Yang terhormat sahabat Roro Komariah Esos, sebagai narasumber dari Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Purworejo, yang kami hormati sahabat Ani Purani, sebagai narasumber dari PC Fatayat NU Kabupaten Purworejo, kepada jajaran pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Kaligesing, kemudian yang kami hormati Kepala Desa Hulosobo beserta jajaran perangkatnya,
dan seluruh peserta LKD PAC Kaligesing yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bermuwajahah dalam acara kegiatan pengembangan kelembagaan latihan kader dasar pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Kaligesing tanpa ada suatu apa. Oleh karena itu, marilah kesyukuran kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang kami hormati, terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan semua peserta latihan kader dasar yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara sore hari ini. Semoga waktu yang telah panjenengan luangkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang juga telah berkenan hadir, yang begitu sibuknya tetap berusaha hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Desa Hulosobo beserta jajaran perangkatnya yang telah mengizinkan aula balai desa ini menjadi tempat acara LKD Fatayat NU Kecamatan Kaligesing. Sahabat-sahabat yang selanjutnya, karena waktu yang sudah sore, sahabat Nurul Komariah akan ada acara menuju ke Madiun, maka tanpa memperpanjang kata-kata saya, maka acara latihan kader dasar PAC Fatayat NU Kecamatan Kaligesing saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu jazil ahadi ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Kabupaten Purworejo, yang terhormat para narasumber, yang terhormat Ketua Pimpinan Anak Cabang Kaligesing beserta jajaran anggotanya, yang terhormat perangkat Desa Hulosobo, Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran anggotanya, yang terhormat peserta LKD Fatayat Kecamatan Kaligesing. Dalam kesempatan kali ini saya akan memandu proses jalannya LKD pada hari ini. Kita di sini mempunyai dua narasumber yang akan menambah wawasan kita tentang Fatayat, tentang kebangsaan dan juga tentang kepemimpinan. Narasumber yang pertama yaitu nanti kita akan bertemu atau mendapatkan ilmu dari beliau Ibu Nurul Komariah Esos. Kemudian yang kedua yaitu dengan Ibu Rianti. Bagaimana ibu-ibu? Kok lemas? Masih semangat nggih? Rasik nek. Masih semangat nggih? Semangat pagi. Semangat pagi? Karena pagi ya? Oh ya. Semangat siang? Siang. Oke, sore nopo. Siang mawon ben buatan kesesolah sare.
Oke, kita akan langsung ke narasumber yang pertama, yaitu Ibu Nurul Komariah Esos. Beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Beliau bertempat tinggal di Maron RT 1 RW 1 Loano Purworejo. Pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan tentang kefatayatan dan citra diri. Silahkan diperhatikan dan kepada Ibu Nurul Komariah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang saya hormati segenap pimpinan pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo. Selain saya hadir sahabat Riani yang nanti juga akan menyampaikan materi. Sahabat Khairiyah ini double, jadi ketua PAC sama pengurus pimpinan cabang. Terus kemudian tim kami ada sahabat Sri Rezeki, ini dari tim cabang juga, khususnya dari Koperasi Yasmin Kabupaten Purworejo. Tak lupa kepada Kepala Desa Losobo beserta perangkatnya, jajaran pengurus PAC, peserta LKD seluruhnya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini saya bisa hadir di tengah sahabat-sahabat semua dalam rangka LKD, meskipun pelaksanaannya dipadatkan karena masih suasana pandemi COVID. Idealnya itu kalau LKD biasanya 2 hari, kalaupun sehari dari pagi sampai sore. Nah ini kalau efektifnya berarti karena tadi masih seremonial pembukaan, mulai jam 2 sampai jam berapa sahabat-sahabat disepakati? Sampai maghrib? Sampai jam 4? Siap nggih? Nggih. Nanti insya Allah karena saya memang hari ini pas jatahnya luar kota, teman-teman saya sudah berangkat ke Madiun. Saya tunda demi sahabat-sahabat semua. Nanti saya meluncur dari sini sekitar jam 3-an, langsung diambil alih sahabat Riani sampai jam 4 gitu nggih. Jadi santai saja, silahkan kalau sahabat-sahabat sambil menikmati hidangan yang ada. Tapi saya pesannya yang masuk jangan hanya makanannya nih, tapi ilmunya nanti mudah-mudahan bisa diserap. Saya masuk di Ormas Nahdlatul Ulama itu sudah cukup lama. Ini cerita pengalaman saya sebentar, dan ini juga menjadi spirit bagi sahabat-sahabat semua. Dulu pertama kali saya pulang dari kampus itu tahun 2001 saya diajak bergabung di IPPNU. Waktu itu masih kekurangan personil, saya menjadi wakil ketua cabang IPPNU Kabupaten Purworejo. 2 tahun kemudian saya diamanati jadi ketua IPPNU Kabupaten Purworejo. Dan 2 tahun kemudian saya menjadi pengurus wilayah IPPNU Jawa Tengah, sekaligus menjadi ketua Korda IPPNU Sekarisidenan Kedu. Jadi kurang lebih saya 7 tahun atau 6 tahun di IPPNU sebelum masuk di Fatayat Nahdlatul Ulama mulai 2007. 2007-2012 saya menjadi koordinator bidang organisasi dan pengembangan pendidikan dan bidang pengembangan organisasi di PC Fatayat NU. Terus kemudian 2012-2017 saya diamanati menjadi sekretaris cabang Fatayat NU Kabupaten Purworejo 2017-2022. Ini saya diamanati menjadi ketua cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo. Di samping di Fatayat NU, saya pernah juga menjabat sebagai
Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Purworejo selama 3 tahun, karena jabatannya 3 tahun. 3 tahun saya istirahat, terus kemudian 5 tahun saya menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Purworejo. Jadi saya cukup agak malang melintang di dunia organisasi dan pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD. 9 tahun saya mengajar, baik di TK itu saya dulu dimintai menjadi kepala TK As-Sa'adah di Balidono, terus kemudian mengajar di D2 PGSD dan D2 PGTK. Mbak Khair ini salah satu murid saya dulu di PGTK. Saya nggak tahu waktu itu sudah kenal Pak Yai Habib Soleh. Nah ternyata ketemu Mbak Khair ini pas jadi murid saya di PGTK. Ini Mbak Khair sudah berapa tahun yang lalu, 2000 berapa nggih? Sudah sangat lama, 2005 nggih. Terus kemudian mengajar di SMA saya cukup lama juga sampai 2010. Jadi insya Allah kalau disuruh menguasai kelas, saya insya Allah sudah sangat pengalaman. Jadi kalau ada yang di belakang ada yang ngantuk, ada yang main HP sendiri, pasti saya tahu dan nanti saya akan tunjuk. Jadi sambil materi kita santai saja, karena waktunya sore biasanya ngantuk. Yang tadi selamat pagi. Kalau saya meskipun sore semangatnya harus pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Gitu nggih? Dicoba. Salam semangat pagi kok nggih. Selamat pagi tiru moderator. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Turun semangat. Diminum dulu sama dimakan dulu biar tambah semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Keluarkan suara Anda, ngoten nggih. Jadi di tengah-tengah nanti setiap kali saya mengambil materi atau menyampaikan materi, kalau ada sudah mulai bosen, biasanya mesti saya selingi dengan ice breaking atau permainan. Nanti kalau saya bilang siapa kita, berarti jawabannya adalah Fatayat MUU, NKRI, harga mati Pancasila Jaya. Sudah hafal nggih? Kalau saya bilang halo, jawabannya hey. Kalau hey. Nah, sekarang satu lagi permainan. Diingat-ingat dulu nggih. Nanti saya tiba-tiba mesti misalnya semangat pagi atau halo, atau kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Coba. Pagi, kalau siang 2 kali. Siang, sore, ya sudah 3 kali. Kalau malam waktunya tidur berarti tepuknya hanya setengah. Kalau nanti saya bilang malam kok ada yang tepuk, maju ke depan. Okay? Nah, saya akan menyampaikan materi tentang kefatayatan dan citra diri kader fatayat. Ini biasanya menjadi materi wajib dalam latihan kader dasar. Okay. Fatayat itu sudah lama berdiri. Coba saya punya doorpress, ada 3, ini Mbak Tiani bawa 2, biar nanti menyampaikan sendiri Mbak Tiani, saya jatahnya 3 dari cabang. Isinya nggak tahu, dibungkuskan oleh bendahara. Siapa yang tahu kapan lahirnya Fatayat Nahdlatul Ulama? Ya, coba maju. Sudah kenal semua yang hadir? Sudah nggih? Belum? Oh sudah, ya, silakan sebut nama dari mana? Nama saya Masihah dari Lamin Sudorogo. Jawabannya? Tanggal 24 April 1950 atau bertepatan dengan 7 Rojab 1317 Hijriah. Nah, Fatayat NU kami Gesing ini termasuk PAC yang relatif baru, tapi semangatnya luar biasa karena rantingnya langsung secara bertahap bisa terbentuk semuanya 21 nih. Terakhir ranting jelok. Nah, ini ada beberapa yang pelantikan tapi karena periodasisnya habis. Nah, Fatayat NU ini menjadi salah satu badan otonomnya Nahdlatul Ulama yang segmennya adalah perempuan muda. Karena kata Fatayat itu dari kata fatatun, artinya pemudi atau perempuan muda. Jamaknya fatayatun, sehingga menjadi Fatayat. Terus Mbak. Nah,
perintisan. Ini karena saya malam ngetiknya laptopnya kecil, nggak tahu kalau harusnya N jadi M. Ini secara cepat saja nanti bisa kita share di grup WA, nanti kita berikan kepada ketua PAC. Sekilas saja biar cepat karena waktunya saya hanya 1 jam. Didirikan oleh 3 serangkai, Huzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murtosi Hamid. Nah, dalam periode perkembangannya Fatayat sempat vakum termasuk Nahdlatul Ulama itu pada masa Orde Baru. Halo? Hai. Pagi, siang, pagi, malam. Koplok maju, ayo jujur. Yang koplok maju. Kayaknya tengah sini ya. Nah, maju ada sebagian sini tadi. Ayo yang koplok tadi maju. Malam kan waktunya tidur, rumah tepuk tangan. Ayo maju Pak. Ayo. Tadi yang sebelah sini maju. Tadi salah yang keplok, ayo. Wes jujur, Fatayat NU harus jujur. Sing rumangsa tepuk tangan maju. Nggih. 2 orang nggih. Sampai saja nanti giliran yang lain juga akan maju. Kemarin di luar hampir semuanya sebetulnya maju, tapi saking angin ya aku nggak akan maju. Nggih. Silakan sahabat-sahabat kenalkan dulu. Terus kemudian saya ingin tahu jenengan masuk Fatayat itu orientasinya nopo, motivasinya nopo masuk Fatayat. Terus selama ini kegiatan yang sudah diikuti baik di tingkat ranting, anak cabang maupun cabang apa saja. 3 ya. Jadi jenengan masuk Fatayat kapan? Yang kedua motivasi Fatayat apa? Yang ketiga kegiatan yang pernah diikuti. Itu ya, silakan. Saya Arianti dari Probolinggo. Masuk Fatayat kapan? Tahun 2018. Ya. Masuk Fatayat kenapa? Disuruh. Kenapa masuk Fatayat? Nanti lo masuk Fatayat gak nyesel? Enggak. Kira-kira kenapa masuk Fatayat? Isikan dulu ya. Nggak tahu mau bilangnya. Mau jawab. Nama saya Husni Tariro dari Fatayat Kampus Doroko. Masuk pada tahun 2017. Ya. Kenapa masuk Fatayat sampai sekarang kok nggak bosan gitu Fatayat? Ingin menegakkan NU di Sidoarjo. Di Sidoarjo susah untuk berorganisasi. Diajak kumpulan mau susah, tapi di belakang nanti kok kayak banyak sih gagap. Langsung itu kendala saya berorganisasi di Alfaham. Oh iya. Tadi sudah 2 hari. Terus di Kor itu bolos. Terus senang di alam. Terima kasih, kembali ke tempat. Jadi kalau saya tanya jenengan masuk Fatayat itu tujuannya apa? Atau yang memotivasi masuk Fatayat itu apa? Jawabannya macam-macam. Ada yang nggak enak sama yang menyuruh. Sakjane orang nang Fatayat ini gandeng cedek, bendino ketemu dijaki mau Fatayat, wae akhirnya melu Fatayat. Konten sing melu Fatayat mergo sumpek nang omah. Nek Fatayat kan keluar-keluar nggih, nggih. Kegiatannya macam-macam, nggih. Jadi sumpek nang omah yo pengen menjalin silaturahim ke banyak daerah, misalnya banyak desa atau di tingkat kabupaten itu kan banyak sekali. Ada lagi pengen menimba ilmu wawasan macam-macam.
Jadi saya ingin meluruskan sahabat-sahabat semua bahwa kita kenapa ke Fatayat, hakikatnya hanya satu, yaitu niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, itu esensi yang tertinggi. Kalau kita mau aktif di Fatayat, tujuan satu-satunya adalah lillahi kalimatillah. Jangan ada yang lainnya. Kalau panjenengan punya tujuan yang lain, kalau sudah ibadah karena Allah, tujuan yang lain pasti secara tidak langsung akan terwujud. Buang di Fatayat itu termasuk jihad fisabilillah. Nganggo klambi ngoten iki niat ibadah, kabeh ibadah. Karena niatnya membesarkan Fatayat Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari kan nabi ngendika, sapa sing wong gelem ngurusi Nahdlatul Ulama bakal tak anggap santriku. Nek wis dianggap santrine Mbah Hasyim Asy'ari, insyaallah beserta keluarganya niku husnul khotimah. Seneng mboten? Seneng. Pokoknya teng donya niku mung sekedar manten niku mboten. Nek bayangke sesuk iki dhewe bakal mati, mboten ta? Umur manusia itu umumnya umatnya Kanjeng Nabi itu sekitar 70 tekan 70. Saiki mongko umurnya wis 40, misalnya kaya kula wis 45. Nek 70 niku wis gawe pira diitung. Sak lebaran le teng alam barzah nunggu alam akhirat niku suwene wis ora ngerti. Nah alam akhirat salah wase wong kebiyen sekolah biasa tekan sakniki. Niku nek mikir ngoten niku yo kadang-kadang dadi kelingan. Yo marake sregep ibadah. Nek arep ora ibadah yo arep apa? Jadi saya ingin meluruskan niat sahabat-sahabat semua. Kalau kita sudah niatnya satu, insya Allah berjuang di Fatayat itu kita akan selalu satu ikhlas. Tapi sakjane himne Fatayat niku dinyanyikke kaya mau alda musiknya apik pas nggih. Wingi teng Bayan niku arek nganggo musik. Ora di-download dhisik langsung njupuk nang YouTube. Dadi ana iklane mlebu. Bujuk-bujuk napa niku pinjaman sampai 100 juta kok niku mlebu nang tengah-tengahe antara Mars Fatayat kali himne Fatayat itu guyu kabeh. Nek wae di-download yo apik. Le nyanyi bareng yo iso ngresapi nggih mboten? Demi semangat ikhlas. Ikhlas niku penak ngomong, tapi abot lelam baik. Kula dadi ketua cabang niku nek wis nerapke aturan teng cabang, misale kateanisasi. Niku sing komplain yo oke, ana sing setuju, ana sing ora setuju. Kula iku dikomplain, ana kartu KTA kok fotone nggo HP. Dek usulnya mbok nyoba kamera, padahal KTA niku harganya yang manual pinten Mbak Yani 15.000. Percobaan pertama saya nyewa pakai kamera itu satu cepretan itu ongkosnya sudah 10.000 kalau nggak salah. Nah kalau pakai kamera foto saja sudah 10.000, padahal bikinnya KTA itu kayak KTP itu yang tebel, itu ongkosnya sudah 9.000. Belum inputnya, tenaganya dan masing-masing transportnya teman-teman yang jemput bola di bawah. Kira-kira nyandak betul? Betul. Yang komplain itu tidak menghitung atau tidak mengetahui kepiye rekosone cabang. Saya bilang gini, kalau jenengan selfie pakai HP, mbok arep dibarani 100 orang bayar. Gimana? Anak cepetan dibarani bayar meneh kok. Jenengan kurang apik gambare, kok nek pakaian yo bayar mulai. Sementara di HP ini rasa gak di beauty plus nggih, dipercantik, malah jenengan ketok ayu-ayu. Nyatane teng HP niku malah masya Allah nih Fatayat niku tak delok KTA-ne gambare miris-miris kabeh. Sing mari jerawatan terus kula ya ora ketok. Dadi alus kabeh rae putih kabeh. Niku nek HP malah luwe apik. Niku contoh salah satu kebijakan yang terus kemudian
biasanya banyak yang tidak tahu rekosone, termasuk dana hibah niki ngurusi nganti ketekuk-tekuk. Mbak Riri ya Mbak Toir. Jadi mulai proposal, cabang sudah berkomitmen ngawal dari awal, dibantu, proposal dibantu, verifikasi dibantu. Tapi nggak proposal itu tidak sekali jadi. Dilala ono wae kelengkapannya kurang, bolak-balik kali Gesing Purworejo terus-terusan. Bikin rekening pagi sampai sore nih. Di bank 3 hari ini bolak-balik karena persyaratannya banyak sekali. Niki cabang ya padha mawon nih. Ketekuk-tekuk tekan pencairan kita kawal semua di Semarang. Niku pun ada beberapa PAC yang ribut. Ki danane nang ngendi? Disimpen sopo? Bener porale nganggarke. Yuk njaluk protokole sesuai dengan RAP. Nek sesuai RAP tanggal lalu mboten tirah niku. Saya coba kali program Garva niku 1.500 IDT. Saya angan-angannya Perdiklat Sare tak gratisi. Terus makin seragamnya disubsidi dari cabang dan PAC. Kira-kira ikhlas bener? Mas. Nek wau tidak sesuai anggaran jenengan kudune transporte, misalnya berapa hanya dikasihkan 30. Sing selebihnya diinfakkan ke anak cabang untuk kemaslahatan anak cabang. Ikhlas bener? Ikhlas ya? Sing ra ikhlas ngacu tak balikin. Rawani mesti. Pagi. Siapa kita? Pikiran ibu kita ono-ono. Kelingannya berapa bawang entek nang omah, putrane iki main sore, terus ya wis rada was-was kok wektune cepet banget. Jadi paham nggih? Termasuk jenengan nek ngiklaske kala wau termasuk namanya ngurusi fatayat Nahdlatul Ulama. Muga-muga barokah. Ini nggih. Nggih. Nah kok ngoten? Kan kula kan mboten keniroke no. Lakukan perintah saya, bukan kan kok niroke. Angkat tangan semuanya ke atas. Putar-putar. Stop. Putar-putar. Stop. Stop. Nah, coba jangan. Ayo lanjutkan. Jadi nek kula wis stop ya stop, aja niroke kula. Nah, iki konsentrasi nggih. Putar-putar yang banter. Putar-putar. Stop. Stop. Putar-putar. Silakan pegang dada jenengan. Sama saya mikirnya terlatih sih, dadanya tinggal dulu. Ini sekedar intermezzo mawon, saya ingin menunjukkan bahwa keteladanan itu lebih penting daripada kata-kata. Ini dilanjutkan di sini, mungkin dilanjutkan dulu. Ben iso penyanda. Sebelumnya Mbak, masih belum selesai. Di tingkat cabang, tadi ketuanya sudah tahu semua nggih? Nggih. Arah ngomong isin nggih. Nah, besok mau pelantikan 22 ranting, yang 20 lama, yang 2 baru. Terus kemudian di Kemiri ada 40 desa, itu yang terbentuk baru sekitar 20-an juga. Jadi masih banyak PR kita, dan ini mudah-mudahan karena saya masa jabatannya tinggal 1 tahun lagi, tahun depan sudah habis SK-nya sehingga harus ganti. Kalau masa kepengurusan pusat, wilayah, kabupaten itu 5 tahun. Tapi kalau anak cabang ini 4 tahun, terus kemudian ranting 3 tahun, anak ranting di tingkat dusun hanya 2 tahun. Oke, berikutnya Mbak. Mbak. Sudah kesana kan mau ganti itu. Oh ganti, yeah. Ini untuk permusyawaratan Fatayat NU. Kalau di tingkat pusat ada namanya kongres. Kongres itu diikuti oleh pimpinan wilayah sama pimpinan cabang. Pesertanya seluruh Indonesia. Saya kongres Fatayat itu baru 1 kali ikut pada waktu di Surabaya. Itu luar biasa. Jadi senang ketemu teman-temannya, terutama di wilayah timur. Saya bayangannya itu kalau di Papua sana
itu orangnya hitam-hitam, tapi ternyata tidak, justru cantik-cantik orangnya. Ada yang blasteran, tapi juga ada yang dari Jawa terus tinggal di Papua jadi pengurus Fataya, makanya putih-putih. Jadi seneng kalau luar Jawa itu, kalau di budaya Timur itu biasanya itu kan orangnya lemah lembut gitu. Tapi kalau sudah di luar Jawa itu orangnya kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Nek Jawa, nek iyo kadang muni ora gitu. Nek ditawani mak nulis sajane purun nggih, tapi nek ditawani dulu boten. Kadang-kadang ngoten niku. Kadang-kadang sampai ditanya temen tuh nek wong Jawa ki aja ditawani, ning dikei. Nek ditawani mesti izin nggih, yang boten mawon padahal sajane gelem. Niku wong Jawa. Sampai dulu saya di IPPN pernah ngalami kongres 2 kali. Orang Jawa itu sampai nyangkuri pimpinan sidangnya pakai pasir, itu ada luar Jawa. Kalau nanti ya Allah yang atasnya IPPN, untuk sengaja munggah-munggah kursi. Jadi kongres ini luar biasa. Hanya membahas satu pasal dan satu kata saja bisa ribut, bisa jadi berantem, walaupun perempuan. Jadi nek teng Jawa ini kira-kira wongnya sopan santun banget, nek teng luar Jawa ampun kaget. Mereka biasanya nopo pas-pas ngomong apa anane. Nah, terus kemudian ada konbes ini juga forumnya pusat, itu pesertanya hanya wilayah. Terus bawahnya lagi ada konferensi wilayah, ini di provinsi, dan biasanya kongres dan konferensi, terus kemudian konferensi cabang. Selain untuk mengevaluasi program, juga untuk memilih ketua baru. Kalau di pusat memilih ketua baru di event kongres. Kalau di wilayah namanya konferwil. Kalau di cabang konferca. Kalau di anak cabang namanya konferensi anak cabang. Untuk ranting ada namanya rapat anggota. Ini ada rapat kerja itu baik di tingkat pusat sampai bawah ada. Terus kemudian rapat anggota ranting dan rapat anggota anak ranting. Nenek ranting biasanya rapat seperti ono sing dapuk, Mbak Koir mendun ke bawah, dapuk ranting itu sudah tidak masalah. Jadi tidak terlalu harus diberlakukan, itu tidak. Tapi kalau konferensi anak cabang ke atas itu wajib dilakukan. Usia Fataya sudah 20 sampai 45 tahun, tapi sementara toleransinya hanya untuk ketua saja, karena Fataya itu irisan umurnya dengan muslimat itu hampir sama. Muslimat itu batasannya di atas tidak terhingga seumur hidup, tapi bawahnya ngiris Fataya. Nah itu kadang-kadang neng desa rebutan kader. Jadi nek muslimat itu tanpa batas. Ketua provinsi itu umurnya pun 74 tahun, tapi masih dipercaya jadi ketua wilayah. Ngertos mboten nek tindak arep pidato ning podium niku nganti pun dituntun-tuntun. Niku karena apa? Pusat itu tidak membuat aturan periodisasinya. Kalau Fataya dibatasi maksimal 2 periode, sama dengan anak cabang kalau tidak salah. 2 periode sudah 10 tahun, nek anak cabang 8 tahun harus ganti ketua. Dan satu lagi batasannya usia 45 tahun. Saya meskipun 1 kali periode, karena besok pada saat konferensi itu umur saya lebih dari 45, maka harus diganti. Siap mohon, kadang-kadang nek tampon tak takoni, sopo sing arep daftar dadi ketua cabang. Wis tak gembar-gembar ke wonten kok wonten sing berminat. Terus kemudian berikutnya ketemu boleh? Visi misi terpenuhnya keadilan dan kesejahteraan perempuan melalui penguatan hak perempuan. Mancak mau lagi kurang penting ya. Terus mawon. Nah, citra diri kader Fataya Nahdlatul Ulama, yang namanya citra diri itu adalah gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadi secara orang sebagai kader Fataya Nahdlatul Ulama. Jenengan habis dilantik rasanya marem nggih, apalagi nganggo kambi Fataya. Nah, kalau sudah dilantik artinya jenengan menjadi kader Fataya Nahdlatul Ulama. Kader itu bukan anggota biasa, dianggap menyadari fungsinya, paham terhadap ideologi, visi misi ngerti,
panjenengan sebagai kader dituntut untuk bisa memberi teladan, bisa memotivasi, iso ngajak ayo-ayo melu fatayat. Nek angel nang jero, saya berkali-kali bilang, fatayat itu dibikin happy saja, jangan dijadikan beban. Halo? Hai. Halo. Pagi, siang, sore, malam. Nah, pun presentasi kabeh. Fungsi kader memelihara meningkatkan kesadaran berorganisasi bagi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Yang jelas ketika orang memandang Pak itu sebagai orang yang mempunyai kelebihan dibanding anggota biasa, ini panjenengan harus bisa memberi contoh. Terus Mbak, satu kali lagi kayaknya. Sudah jam 3. Ciri-ciri kader Fatayat NU, nah ini. Bagaimana ketika jenengan menjadi kader, siji harus amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Orang menyetel duit tok nggih, artinya ketika diberi tugas itu bisa diselesaikan tanggung jawabnya. Terus kemudian memiliki jiwa militan, rasa memiliki terhadap Fatayat Nahdlatul Ulama, cinta Fatayat NU. Jenengan era cinta ya tangi lama tuku klambi, ya bener. Kalau sudah pakai baju Fatayat, kira-kira bangga mboten jadi Fatayat? Bangga nggih. Kreatif dan dinamis itu Fatayat sebagai kader harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Terus kemudian motivator, iso dadi penggerak, bisa menjadi motor organisasi, bisa memberi semangat di desanya masing-masing. Terus kemudian mampu membangun jaringan, dalam artinya monggo silakan dibangun jaringan silaturahmi dengan siapapun. Kalau di tingkat desa, pengurus ranting setidaknya harus kenal dengan pemerintah desa, mulai dari kepala desa dan perangkat desa. Kalau tingkat kecamatan ini juga harus kenal pejabat-pejabat di lingkup kecamatan. Demikian juga ketika di tingkat kabupaten ini juga harus kenal dengan pejabat-pejabat di tingkat kabupaten. Terus kemudian mandiri, artinya tidak tergantung kepada orang lain. Biasanya nek organisasi ini kita karena pandangan orang-orang itu biasanya katanya motor penggerak itu adalah dana, tapi jangan terpancang hanya dana saja. Monggo di desa itu kegiatannya tidak hanya pengajian tapi juga kegiatan yang lain sing kira-kira Fatayat seneng. Yo tadabur alam, piknik, ziarah, macam-macam boleh. Apapun kegiatannya asal positif itu silahkan, tidak masalah. Terus kemudian berwawasan luas. Niki monggo sebagai kader Fatayat dituntut untuk selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi ono berita iki yo ngerti. Nek nonton TV yo ojo sinetron tok, tapi berita-beritanya yo melu ditonton. Orang sinetron bisa nek berita dipateni. Jadi yo orang ngerti apa-apa. Berikutnya terima kasih kalau tidak salah. Nah, wis pas jam 3. Jadi kalau nek iso molor-molor niki biasanya saya idealnya 1,5 jam. Tapi karena sudah jam 3 saya janjian sama orang kantor, aku ditunggu di jam 3 di kantor ini belum keluar dari sini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya lihat semangat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih wawasan kebangsaan yang pada umumnya sudah sering dengar? Monggo silakan langsung browsing aja di Google, semua ada di situ panjang lebar dari versi siapa sudah cukup. Dia tidak perlu saya terangkan karena kalau saya menerangkan itu mungkin akan membuat tambah ngantuk. Jadi saya mengambil salah satu yang benar-benar berguna untuk kita. Saya rasa nanti biar pulang kalau ditanya sama bapaknya, Bu tadi LKD-nya hasilnya apa? Kalau saya menerangkan wawasan Nusantara, paling jawabannya nggak tahu. Saya bilangnya tadi wawasan-wawasan seperti itu. Tapi yang saya sampaikan kali ini adalah apa sih peran perempuan dalam wawasan kebangsaan? Ada yang tahu? Silakan tunjuk jari. Ada door press, walaupun kecil bentuknya, besar khasiatnya.
dalam wawasan kebangsaan. Ini gampang sekali loh Ibu, ternyata ini perlu saya sampaikan. Nanti kalau sudah tahu pasti semua akan oh itu toh. Nggak ada yang tahu. Monggo silakan tunjuk jari. Katanya harus berani maju yang disampaikan Mbak Ibu tadi. Monggo Mbak. Salah nggak apa-apa. Tapi kalau browsing mungkin tidak ada. Kalau yang ada di browsing saya nggak perlu sampaikan. Ada yang tahu? Mungkin pengurus? Badan nih berarti tak bawa pulang lagi. Takut. Oke. Baik, kalau begitu langsung saya sampaikan saja. Apa sih peran perempuan dalam wawasan kebangsaan? Satu, tidak usah dicatat. Kita sudah tahu satu apa? Melahirkan generasi penerus bangsa. Jangan lupa. Nah, semua kan sudah melakukan. Nah, itu yang tidak terpikir oleh kita. Ternyata peran kita terhadap bangsa itu sangat besar sekali. Misalnya Pak Soekarno, yang melahirkan Pak Soekarno siapa? Ibunya. Siapa? Ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan. Pak Ganjar, siapa yang melahirkan? Ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan. Mbak Nurul sebagai wakil kita di Dewan, sebagai ketua pimpinan cabang Kabupaten Purworejo, yang melahirkan beliau siapa? Ibunya. Jadi begitu besar jasa para perempuan terhadap bangsa karena telah melahirkan generasi penerus bangsa. Tanpa seorang ibu tidak akan ada bangsa, karena bangsa terdiri dari orang-orang dari masyarakat dan lingkungan. Itu salah satu wawasan kebangsaan adalah apa? Tinjauan atau wawasan diri sebagai bangsa Indonesia beserta lingkungannya. Itu maksud saya. Itu yang pertama, melahirkan. Kemudian yang kedua, konsentrasi. Hadiah masih menanti. Setelah melahirkan apa? Ucap busal, bunda cantik, bunda soleh. Silakan tunjuk jari. Oke, silakan ke depan. Nama? Assalamualaikum, nama saya Inayah dari Tim Desa Kebumen. Setelah melahirkan sebagai seorang wanita, yang kedua adalah mendidik generasi penerus bangsa tersebut. Tepuk tangan untuk Inayah. Orang loro. Perlu foto nggak? Kalau saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Inayah. Betul sekali. Yang kedua adalah, itu sebenarnya yang ketiga. Yang kedua adalah membesarkan. Setelah kita melahirkan, tentunya akan membesarkan anak-anak kita. Tidak seperti cicak setelah brojo ditinggal pergi, nanti tidak tahu anaknya yang mana. Tapi kalau kita setelah melahirkan, tetap kita besarkan, kita suapi, kita kasih makan, kasih nutrisi supaya tumbuh besar sehingga menjadi generasi yang akan mengisi kemerdekaan, menjadi pengabdi nusa dan bangsa. Kemudian yang ketiga, sebenarnya penjabarannya banyak, namun karena waktu saya tak padatkan saja. Langsung yang ketiga, tadi yang seperti disampaikan Mbak Inayah, yaitu mendidik. Itu tugas pokok setelah kita melahirkan, kemudian membesarkan. Mendidik, itu mendidik sangat-sangat penting dan sangat-sangat pokok dalam mencetak para pengisi nusa dan bangsa. Tanpa ibu yang mendidik anak-anak, mungkin tidak akan tercetak para polisi, para tentara, para PNS. Karena pendidikan dasar berasal dari ibu yang mengajari bahasa mama-mama, papa-papa juga dari ibu. Makanya kita sebagai seorang ibu, marilah kita didik
pendidikan dasar, pendidikan utama adalah dari seorang ibu. Sebelum masuk ke PAUD, tentunya tanggung jawab ibu kandung yang mendidik kita. Ajarkan bahasa-bahasa yang santun, ajarkan etika-etika, kemudian kesehatan, makanan yang harus dimakan, termasuk kesehatan ini yang paling penting. Perlu saya sampaikan bahwa sekarang banyak sekali ibu-ibu yang tidak memperhatikan kesehatan anaknya. Apa itu? Pampers. Ini perlu saya sampaikan. Saya tak berbagi pengalaman biar nggak ngantuk. Tetangga saya belum lama anaknya terkena kanker cervix. Baru usia 6 tahun ibu-ibu. Awalnya dari mulai lahir, karena beliau itu orang kaya, jadi tidak mau repot. Kalau zaman saya dulu melahirkan itu kelihatan orang lewat, oh itu lewat bayi. Karena apa? Pakai celana pokok ya. Kalau sekarang enggak, ibu-ibu muda sekarang males, mending pakai pampers, nggak nyuci popok, praktis, selesai dibuang. Uang ada, tapi itu ternyata efeknya sangat besar sekali. Ini diperhatikan, bisa diterapkan dan harus diterapkan. Itu tetangga saya ya. Dari lahir selalu pakai pampers. Akhirnya sampai umur 3 tahun itu anak tidak tahu kalau pipis itu harus seperti apa. Bagaimana kita mau ngajari kalau pipis itu harus jongkok, setelah pipis kita harus wawi menghilangkan najis. Bagaimana mau mengerti seperti itu, karena ibunya sendiri nggak tahu kapan anaknya pipis, kapan anaknya BAB. Sampai akhirnya masuk PAUD masih pakai pampers. Waktu itu guru oke-oke karena masih PAUD dimaklumi. Kemudian masuk TK masih pakai pampers. Itu belum ketahuan. Selesai TK masuk SD, begitu hari pertama masuk kan tidak boleh pakai pampers. Itu anak ngompol di dalam kelas. Apa yang terjadi setelah ditanya gurunya, anaknya tidak tahu, tidak terasa kalau pipis. Jadi sudah tidak tahu lagi rasanya pipis atau enggak, karena terbiasa apa bahasa Jawanya? Bukan biasa. Jadi sudah apa-apa di situ. Mau BAB, mau buang air kecil, sudah istilahnya pokoknya disitulah semuanya bercampur di situ. Nggak tahu, dia ngompol, disorakin teman-temannya, akhirnya nangis pulang. Sampai rumah ibunya dipanggil oleh wali kelasnya, ini anaknya ngompol kok seperti ketakutan. Ternyata ibunya cerita bahwa anaknya memang belum pernah pipis tanpa pampers. Kasihan, kasihan nggak ibu? Kasihan. Oh, kasihannya. Nah, tidak sampai di situ. Setelah kurang lebih 3 bulanan di SD, anak mulai mengeluh kemaluannya sakit. Tiap buang air kecil mengeluh sakit, kesakitan, nangis. Setelah diperiksa kok agak merah, diperiksa ke bidan, disuruh ke Bu Yanti, Rumah Sakit Ananda besoknya. Dari Bu Yanti, karena sudah radang itu sekitar kemaluan dan sekitar dubur, itu dirujuk ke Rumah Sakit Bethesda Jogja. Ternyata apa yang terjadi ibu-ibu? Sudah 2.400 bakteri bersarang di kemaluannya. Itu akibat apa? Akibat dari bakteri yang ada di kotoran yang tidak pernah terbuang. Namanya kotoran seharusnya kan begitu keluar dari tubuh harusnya dibuang. Kita hilangkan, wajib menghilangkan najisnya. Tapi itu sehari paling-paling ganti siang. Jadi buang apapun tetap di situ. Akhirnya bakteri yang seharusnya keluar dari tubuh kita masuk lagi ke dalam tubuh kita. Tidak itu saja, tambah pengaruh bahan kimia dari pampers. Jadi mohon ibu-ibu bisa disebarkan ke tetangga. Ini termasuk kegiatan kakak nanti bisa
menyebarkan info ini bahwa jangan terlalu sering memakaikan pampers ke anak. Itu namanya ibu egois. Mau enak sendiri, mau kelihatan bersih, mau simpel, praktis, tapi yang dirugikan anaknya. Akhirnya ibu itu, tetangga saya boleh pun menyadari bahwa selama ini, selama bertahun-tahun, kemalasan ibunya menyebabkan penderitaan yang luar biasa ke anaknya. Akhirnya berubahnya selama setahun full ke Bethesda. Waktu itu omnam 1 bulan, kemudian berobat jalan setiap seminggu sekali, harus kontrol sampai 1 tahun, dan alhamdulillah sekarang sudah membaik, sudah berkurang. Tapi karena ya alhamdulillah masih kecil, jadi masih bisa diobati. Seperti halnya kita memakai pembalut pun efeknya juga akan seperti itu, karena pengaruh bahan kimia di pembalut kan sangat jelek. Nah, itu adalah salah satu bentuk pendidikan kita terhadap anak, peran perempuan terhadap bangsa. Kita tidak mencetak bangsa, generasi bangsa yang bagus, namun generasi bangsa yang keset, yang tidak peka. Kalau zaman dulu kan mau waktunya pipis dicatur, malam kita bangun dicatur anak. Sekarang kan tidak tahu anak mau pipis jam berapa, kemudian harus diwawi atau enggak, kita enggak tahu. Kita tidur pulas, anak tidur pulas, pagi-pagi sudah bekalnya penuh, kemana-mana juga balik. Sebenarnya itu anak kan kasihan sekali, tersiksa. Anak zaman sekarang kemana-mana itu bawa bekalnya sendiri, bekal kotoran yang sangat membahayakan. Pesan saya itu satu, mohon itu juga ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Itu yang saya maksud, tidak usah muluk-muluk yang kehidupan kita sehari-hari aja. Kemudian lanjut yang keempat, apa itu peran perempuan dalam wawasan kebangsaan yang keempat yang sudah tiap hari kita lakukan? Apa ibu-ibu? Masih ada satu lagi? Mama? Menyerah? Padahal gampang sekali yang sudah setiap hari kita lakukan. Melayani suami. Yang jadi PNS siapa? Suami. Yang jadi polisi siapa? Suami. Yang jadi pak tentara siapa? Jadi pak petani siapa? Itu kan para suami. Polisi, tentara sebagai abdi negara, menjaga keamanan keutuhan negara. Pak tani yang menyediakan bahan pangan yang dimakan oleh seluruh rakyat suatu negara. Pak tani, Pak polisi, Pak tentara bisa bekerja kalau ada asupan makanan. Kalau tidak makan, apakah bisa bekerja? Boro-boro mau bekerja, Pak tani dari rumah tidak sarapan, belum sampai sawah, lemes. Akhirnya ada warung, mampirlah ke warung, ada temennya ngobrol, jadi kan ke sawah, tercangkul ya sawah? Tidak. Yang pegawai negeri dari rumah nggak dikasih sarapan sama istrinya, sampai kantor ngantuk, nggak bisa mikir. Pak guru yang seharusnya ngajar anak didiknya karena nggak sarapan sampai sekolah, umur kriang-kriang nggak bisa berdiri. Akhirnya tidak tercetaklah generasi yang pintar. Kenapa kita harus melayani suami? Yang membuat sarapan pagi itu siapa? Nah, itu peran yang paling utama, membuat sarapan suami dan anak-anaknya sebagai penerus bangsa. Jadi cukup 4 peran penting perempuan dalam wawasan kebangsaan. Tidak usah muluk-muluk. Kalau lihat di Google itu wawasannya luas, tapi nggak ada hubungannya dengan kita puyeng. Kalau ini yang jelas-jelas kita lakukan tapi tidak kita sadari, benar nggak? Gitu, betul.
tiba-tiba saja di sana-sana. Kemarin saya hanya asisten karena ini bagi tugas. Rata-rata penyampaian wawasan kok seperti yang ada di Google. Akhirnya pulang nggak ada yang dibawa pulang. Puyeng. Kalau ini kira-kira ada nggak yang bisa kita mengerti? Sakit nggih? Ya pokoknya kita saling mengingatkan. Yang penting kita punya 4 peran penting di dalam memajukan negara, memajukan bangsa. Untuk itu begitu besarnya peran kita, makanya maksimalkan kita memerankan sebagai perempuan. Saat persiapan melahirkan, mari kita periksa rutin, makan makanan yang bergizi sehingga ketika mau melahirkan sudah siap. Kemudian dalam membesarkan kita kasih asupan makanan yang bergizi. Pendidikan kita kasih pendidikan agama Islam di rumah. Setelah agak usia masuk pendidikan formal, kita masukkan ke sekolah-sekolah yang mengandung pendidikan agama. Kemudian melayani suami, layanilah suami dengan yang tadi disampaikan Mbak Guru, dengan ikhlas. Kalau dengan ikhlas semuanya akan enak. Capek pun tidak terasa capek. Kita bangun jam 4, suami masih pules, kita harus sudah bangun menyiapkan sarapan. Waktunya azan kita bangunkan, sarapan sudah tersedia. Suami sarapan, mau kerja, mau berangkat kerja di dereke, salin, didoakan, pasti suami juga akan konsentrasi dalam pekerjaannya karena keikhlasan seorang ibu. Mudah nggih? Alhamdulillah. Lalu setelah kita tahu 4 peran tersebut, lalu apa sih yang harus kita lakukan dalam memaksimalkan peran tersebut? Yang bisa kita lakukan yang dalam kehidupan sehari-hari, tidak usah jauh-jauh. Bisa tunjuk jari. Kok kayaknya pelajarannya susah ya? Susah, tapi setelah tahu gampang kan? Tidak terpikirkan. Salah satunya adalah ya ini, mengikuti atau masuk ke dalam organisasi Fatayat. Karena di dalam organisasi Fatayat itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita bisa memerankan ke-4 peran tersebut. Misalnya di Fatayat ada ngaji bareng. Seperti semboyan Fatayat dulu kita bahas. Semboyan Fatayat yang ada di payung, sudah ada yang pernah beli payung dari koperasi? Belum ya Mbak? Belum ada. Beli dong. Nah, itu Mbak Riri sudah apa Mbak Riri slogan di payung? Ada tulisannya. Nah, Mbak Riri nggak memperhatikan. Ada yang tahu? Di payung itu ada tulisan Fatayat penuh warna. Makanya besok ada belinya di koperasi. Nah, koperasi Fatayat itu tujuan visinya adalah membawa syiar Fatayat. Makanya produk dari koperasi Yasmin, koperasi Fatayat itu yang sifatnya membawa syiar Fatayat. Seperti kerudung ada logonya Fatayat seperti ini, pin, kaos untuk olahraga, kemudian seragam untuk dipakai ketika acara-acara seperti ini, taplak meja, bendera. Yang lonceng terakhir itu adalah payung musim hujan kemarin. Nah, ini persiapan untuk musim hujan besok, pakailah payung Fatayat. Karena keuntungan murni dari koperasi Yasmin adalah untuk kegiatan kita, kegiatan cabang. Waktu senam itu juga bisa terlaksana dari keuntungan kaos Fatayat yang tadi sudah diproduksi sebanyak 7.000. Itu keuntungannya untuk kegiatan senam yang di alun-alun, kegiatan yang di gor, itu sebagian dari keuntungan koperasi. Mari kita besarkan koperasi. Setuju? Nah,
Mbak besok pada mau beli payung. Nah, kembali ke payung tadi. Di payung adalah fatayat penuh warna. Ketika itu adalah idenya daripada Mbak Nurul. Waktu itu saya tanya Mbak, di payung mau ditulisi apa? Apa ya Mbak? Seketika Mbak Nurul ngendiko fatayat penuh warna. Saya kaget loh. Fatayat bukannya warna hijau ya, dalam hati saya. Kok fatayat penuh warna apa hijau kuning? Pikir saya. Tapi saya juga nggak berani. Nggak berani bertanya juga nggak berani mengoyak. Saya ambil Mbak. Setelah sampai di rumah saya ketik, saya desain, setting apa sih arti penuh warna. Tapi suatu yang keluar dari orang cerdas pasti mengandung arti yang bagus. Saya harus belajar cerdas untuk mengupas apa sih maksudnya Mbak Nurul fatayat penuh warna. Ketika ngetik, apa ada sudah yang tahu? Belum tahu lagi? Baik, tak teruskan bisa. Fatayat penuh warna. Seketika itu saya langsung sadar, saya mikir, lah Mbak Nurul mesti artinya ini gede banget. Ternyata apa saya langsung mengalir begitu saja. Kalau fatayat itu satu penuh warna. Fatayat terdiri dari umur dari 20 sampai 50 tahun. Artinya itu dipenuhi dengan warna umur. Kayaknya sudah nggak pada konsentrasi ya, padahal gampang banget. Itu umur, kemudian asal dari desa yang berbagai ribu macam desa jadi satu di fatayat. Berbagai latar belakang, ada yang guru PAUD, guru TK, guru SD, ada yang PNS dan lain sebagainya. Semua bersatu di dalam kegiatan fatayat. Nah, apa sih manfaatnya di fatayat dengan penuh warnanya itu? Satu, misalnya ngaji bareng, di situ ada bunyai dari fatayat yang jadi nyai. Ada kita yang orang awam bisa mendengarkan tausiah dari beliau, diadakanlah ngaji bareng. Kemudian di senam, ada yang pintar senam, ada yang nggak pintar senam, nggak senang olahraga. Ketika diadakan kegiatan senam, akhirnya pada semangat untuk olahraga dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan fatayat yang bisa kita ikuti, yang inti pokoknya adalah untuk memajukan perempuan pastinya, karena itu adalah salah satu misi daripada fatayat. Monggo dilanjutkan yang mau minum biar nggak ngantuk. Nah, setelah kita tahu dari macam-macam berbagai kegiatan itu, marilah kita benar-benar, pesan saya benar-benar mengikuti memerankan peran sebagai perempuan. Mari kita jalankan dengan ikhlas, karena jantung negara itu benar-benar terletak pada perempuan. Tanpa perempuan tidak ada penerus bangsa. Ada penerus bangsa kalau kita tidak memberi asupan makanan tidak akan berkembang. Kalau kita tidak mendidik, kita akan menjadi pintar. Bapak-bapaknya yang sudah menjalankan pemerintahan, kalau tidak kita kasih makan, kita tidak jaga, tidak kita ladeni, tidak akan bisa bekerja dengan baik. Makanya mari kita maksimalkan dengan peran kita, karena itu akan menjadi pahala untuk kita. Lelah kita akan menjadi lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu 12 masih ada satu lagi Mbak. Ada yang berani maju? Eman-eman ini sudah 3:30, sudah waktunya. Ayo maju. Monggo maju. Enggak agak susah pertanyaannya eman-eman. Ini benar-benar kecil bentuknya tapi besar kasihannya. Ini produk impor. Oh, tak kira bayi nak. Monggo. Sudah 3:30 supaya kita bisa cepat selesai. Alhamdulillah, terutama untuk Mbak yang sudah berani maju. Tiga, guna wangi.
Boleh perkenalkan Mbak nama, alamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Desa Kemuani. Puncak. Terima kasih Mbak Fitriani, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Fitriani. Pertanyaan saya, berapa tahunkah masa khidmat pimpinan ranting? Itu penyampaian terakhir dari Mbak Nurul. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mbak yang satu ini, benar-benar berarti tadi memperhatikan apa yang disampaikan Mbak Nurul. Jadi masa khidmat dari pimpinan ranting adalah 3 tahun. Selamat untuk Mbak Fitriani. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Oke sahabat-sahabat, sepertinya waktu sudah sore dan materi cukup singkat sudah saya sampaikan. Sebenarnya kalau penjabarannya itu masih sangat panjang, namun karena kita keterbatasan waktu, saya lumayan jauh juga dan memang sampai 9 nih Mbak.